Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kebaikan dan perlindungannya. Hari ini, kita dari mahasiswa Politeknik XTI Yalan Makassar, program studi administrasi pembangunan negara, akan mengulas sedikit tentang privatisasi dan utang luar negeri. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang privatisasi dan utang luar negeri. Kalian sudah tahu belum tentang privatisasi? Nah, buat yang belum tahu, biar Mimin kasih informasi tentang privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pengalihan aset dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kepada pihak swasta. Lebih mudahnya lagi, privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi, ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar. Nah, teman-teman, privatisasi mempunyai keuntungan dalam pembangunan perusahaan BUMN. Menurut pasal 74 Undang-Undang BUMN tentang privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atau persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan yang terakhir, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Nah, selanjutnya utang luar negeri. Dalam penyediaan dan pembangunan negara, pemerintah membutuhkan anggaran dan pendanaan yang mumpuni. Salah satu caranya dengan utang luar negeri. Penyebab utang luar negeri ada 4, yaitu utang untuk menghindari opportunity loss. Salah satu alasan Indonesia perlu berutang adalah untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Yang kedua, ada utang untuk memberikan warisan aset. Alasan lain negara berutang adalah untuk memberikan legacy atau warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan mendatang. Misalnya belanja infrastruktur dan pendidikan. Biaya kebutuhan belanja melalui utang merupakan investasi yang dapat memenuhi keadilan antara generasi karena mewariskan aset bagi generasi yang akan mendatang. Yang ketiga, utang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemenku menegaskan dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini. Pada tahun 2045 nanti Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu dari 7 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang keempat, utang untuk mengembangkan pasar keuangan. Instrumen utang pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai acuan atau benchmark bagi industri keuangan. Penerbitan instrumen utang pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada pun cara mengatasi atau membayar utang luar negeri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membuat jadwal ekonomi. Yang kedua, kelola emas hitam dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, kurangi dominasi negara lain mengelola SDA. Yang keempat, membersihkan tindakan korupsi. Yang kelima nih guys, terakhir, bikin emas sendiri, jangan cuma andalkan hasil tambang. Ternyata teman-teman, dalam pelaksanaan hutang luar negeri terdapat banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Adapun yang mendukung pelaksanaan hutang luar negeri ini dengan alasan yang pertama, pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk infrastruktur, sarana, dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, menutupi kekurangan anggaran. Mengingat fungsi utang negara bisa digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, dan kekurangan APBN.
Yang ketiga, dapat menjalin hubungan bilateral. Hutang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan kerjasama dari kedua negara. Adapun yang tidak setuju dengan pelaksanaan hutang luar negeri ini dengan alasan yang pertama, membebani APBN. Dalam APBN ini akan merumuskan jumlah pendapatan negara dan anggaran negara termasuk hutang negara yang harus dibayarkan. Yang kedua, mengalihkan subsidi untuk bayar hutang. Jika suatu negara terus-menerus berhutang, maka anggaran belanja APBN akan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengurangi anggaran untuk yang lainnya, seperti subsidi untuk rakyat. Jadi, dalam pembangunan dan pengembangan negara yang berkelanjutan, ada kebijakan pemerintah yaitu privatisasi yang diatur dalam Perpres nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan dalam hutang negara, tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda bagi masyarakat Indonesia. Intinya, dengan meningkatnya hutang luar negeri, anggaran negara menjadi semakin diberatkan karena kita harus membayar dengan bunga.